Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Vina Aska Salsabila dari Prodi Tadris Matematika dengan NIM 2241110407063. Saya membuat video ini untuk menuntaskan tugas ulang tengah semester metodologi studi Islam yang diampu oleh Dr. Haji Ibnu Asaduddin SIG MPD. Saya di sini akan meresum materi tentang peta sejarah perkembangan studi Islam dari klasik modern atau kontemporer. Pada dasarnya, pendidikan Islam atau studi Islam telah tumbuh dan berkembang seiring dengan hadirnya Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, itu juga adalah dakwah pendidikan Islam memiliki karakteristik dan corak yang berbeda-beda. Sejarah pendidikan Islam adalah penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari kurun waktu ke waktu, sejak zaman lahirnya Islam sampai masa sekarang. Yang pertama ada pendidikan Islam periode klasik, yaitu pada tahun 610 sampai 1250 Masehi. Periode klasik sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi adalah masa keemasan peradaban Islam. Pada masa ini, ilmu pengetahuan dan Islam berkembang pesat, menghasilkan karya-karya monumental yang masih relevan hingga kini. Periode klasik ini dibagi menjadi 4 periode lagi, yaitu yang pertama ada pendidikan Islam periode Rasulullah SAW, yang kedua ada pendidikan Islam periode Khulafaur Rasyidin, yang ketiga ada pendidikan Islam periode Bani Umayyah, dan yang terakhir ada periode pendidikan Islam periode Bani Abbasiyah. Lalu kita membahas ciri-ciri studi Islam pada periode klasik. Yang pertama ada pengembangan ilmu pengetahuan. Selain agama, ilmu-ilmu lain seperti filsafat, matematika, astronomi, kedokteran, dan sejarah juga berkembang pesat pada masa klasik ini. Yang kedua, sintetis antara tradisi Islam dan pemikiran Yunani. Para ulama Islam banyak mengkaji dan mengembangkan pemikiran para filsafat Yunani seperti Aristoteles dan Plato. Yang ketiga, terbentuknya pusat-pusat studi Islam. Kata-kata seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran Islam. Yang terakhir, ada munculnya berbagai aliran pemikiran. Terdapat berbagai pemikiran dalam Islam seperti Asy'ariyah, Mu'tazilah, dan Sufisme yang saling berinteraksi dan berdebat. Kontribusi pendidikan Islam pada periode klasik. Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan. Para ulama Islam memberikan kontribusi besar dalam pengembangan berbagai ilmu pengetahuan seperti matematika yaitu Al-Khawarizmi, astronomi yaitu Al-Bantani, dan kedokteran yang seperti kita tahu Ibnu Sina. Yang kedua, filsafat Islam. Filsafat membahas tentang masalah-masalah metafisika, epistemologi, dan etika. Yang ketiga ada tafsir Al-Quran. Banyak ulama yang menghasilkan tafsir Al-Quran yang mendalam dan komprehensif. Lalu ada 4, yaitu hadis. Ilmu hadis berkembang pesat dengan dilakukannya pengumpulan, pengajian, dan penentuan hadis yang sahih. Yang kelima ada fikih. Hukum Islam atau fikih disistematisasi dan dikembangkan menjadi berbagai mazhab. Tokoh-tokoh Islam periode klasik. Yang pertama ada Al-Kindi, filosof muslim pertama yang melakukan sintetis antara filsafat Islam dan Yunani. Yang kedua ada Al-Farabi, filosof muslim yang mengembangkan logika Aristoteles dan menerapkannya pada pemikiran Islam. Yang ketiga ada Ibnu Sina, seorang dokter, filosof, dan ilmuwan yang menghasilkan karya-karya monumental di berbagai bidang. Yang keempat ada Al-Ghazali, ulama yang berhasil menyantungkan antara filsafat dan agama. Ibnu Khaldun, sejarawan dan sosiologi yang terkenal dengan bukunya Muqaddimah. Pendidikan Islam periode pertengahan, yaitu pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Ada 3 kerajaan besar pada periode pertengahan, yaitu Utsmani di Turki pada tahun 1200
1299 sampai 1922 Masehi, Mughal di India pada tahun 1526 sampai 1857 Masehi, dan Safawi di Persia yaitu pada tahun 1501 sampai 1732 Masehi. Banyak kemajuan-kemajuan dari kerajaan ini dalam berbagai bidang militer, namun lemah dalam bidang pendidikan jika dibandingkan dengan kemajuan pendidikan di Eropa. Kita bahas yang pertama yaitu Utsmani di Turki, yaitu pada tahun 1299 sampai 1922 Masehi. Turki Utsmani adalah kerajaan pertama yang paling lama bertahan dibandingkan dua kerajaan besar lainnya. Berdiri pada tahun 1299 Masehi, pada masa ini berkembang pula ajaran-ajaran Torekot yang besar, yakni Torekot Al-Beksayi dan Al-Maulawi. Utsmani pertama didirikan di Izmir pada tahun 1331 Masehi. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, sejumlah ulama didatangkan dari Iran dan Mesir untuk mengembangkan pengajaran muslim di beberapa teritorial yang baru. Sistem pengajaran Utsmani di Turki. Sistem pengajaran yang dikembangkan pada Turki Utsmani adalah menghafal matang-matang meskipun murid-murid tidak mengerti maksudnya. Tujuan pembelajaran khusus pendidikan Islam pada masa itu diarahkan pada pembentukan penguasaan kognitif. Hal ini membuat golongan modernis menganggap perlunya kerajaan mengadopsi metode yang dilakukan bangsa Eropa dalam pendidikan, sehingga mendorong madrasah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, pendidikan Islam periode kerajaan Safawi di Persia. Dinasti ini bermula dari gerakan Sufi yang dibentuk oleh Safi al-Din. Pada abad ke-15, gerakan ini beralih menjadi gerakan revolusioner pada tahun 501 Masehi, di mana Syah Ismail dinyatakan sebagai pemimpin. Pendidikan Islam pada masa kerajaan diarahkan untuk menguatkan ajaran Syiah dan tasawuf pada masyarakat muslim di Persia. Sistem pengajaran kerajaan Safawi di Persia. Metode yang diterapkan yaitu metode hafalan dan penelaran. Pendidikan Islam tidak hanya bermuatan hadis dan tafsir, tetapi juga dikembangkan ilmu-ilmu yang digali dan Al-Quran seperti ilmu kedokteran, matematika, dan farmasi. Keilmuan yang dikembangkan di Safawiyah bersifat penalaran dan ilmiah dengan kajian filsafat. Dan adapun lembaga pendidikan di masa ini tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah yang lainnya seperti kutub, masjid, dan madrasah. Catatan sejarah menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam di masa ini sudah memadai. Ilmu mengalami kemajuan dengan ditemukannya ilmu farmasi. Muhammad Baqir Yazid melakukan studi matematika sehingga menentukan ilmu logaritma. Yang ketiga ada pendidikan Islam periode kerajaan Mughal. Perkembangan pendidikan di masa Mughal mengalami pasang surut karena disebabkan adanya kepentingan penguasa di saat itu. Pendidikan tidak hanya difokuskan pada ilmu fikih, hadis, tafsir, tasawuf, atau ilmu nakli yang lainnya, namun juga ada uapnya mengembangkan ilmu sejarah, sastra, seni, dan sebagainya. Di madrasah-madrasah yang bergabung dengan khalakoh dan zawiyah sufi, karya-karya sufi dimasukkan ke dalam kurikulum formal. Sistem pengajaran kerajaan Mughal berorientasi pada pendidikan agama dalam arti mengajarkan doktrin-doktrin di dalam Al-Quran dan Al-Hadis dengan berdasarkan pada penafsiran, pembahasan, dan penjabaran yang telah dilakukan oleh para ulama pada masa klasik. Pendidikan agama Islam yang mereka lakukan juga berpusat pada lembaga-lembaga pendidikan yang telah ada sebelumnya, yaitu madrasah, masjid, dan majelis taklim. Adapun lembaga lainnya seperti perpustakaan dan lembaga lainnya teaching hospital. Pemikiran keagamaan mereka lebih dipengaruhi oleh aliran Sunni tradisional dan Syiah. Pendidikan Islam periode modern yaitu tahun 1800 sampai sekarang. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat itu, periode
Sejarah Islam dimulai dari tahun 1800 Masehi dan berlangsung hingga sekarang. Di awal periode ini kondisi secara politis berada di bawah penetrasi kolonialisme. Pada pertengahan abad ke-20 Masehi, dunia Islam mulai bangkit dan memerdekakan dirinya dari penjajahan kolonialisme. Sekian resume dari saya, semoga dapat ditonton dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.